Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuri Fadila Damayanti. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 11202300046. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang asas-asas dan unsur-unsur hukum perikataan. Adapun pembahasan dan tujuannya. Nah, di sini ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja asas-asas dalam hukum perikatan. Yang kedua, apa saja unsur-unsur dalam hukum perikatan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui dan memahami asas-asas hukum perikatan. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur perikatan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai asas-asas hukum perikatan. Nah, asas yang pertama di sini ada asas kepribadian. Asas kepribadian diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1315 dan 1340. Jadi, asas personality atau asas kepribadian ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian pada dasarnya hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, orang luar atau pihak ketiga itu tuh tidak menanggung beban atau menerima hak dari perjanjian itu. Nah, contoh secara sederhananya itu ketika saya tuh menyewa sebuah rumah dari pemilik kos gitu ya. Nah, jadi yang wajib menempati kamar atau kos tersebut tuh saya, dan pemilik kos itu tuh hanya bisa menagih uang sewa kosnya itu kepada saya gitu, tidak bisa kepada orang lain. Jadi intinya asas kepribadian itu tuh mengikat orang-orang yang bersepakat gitu. Selanjutnya di sini asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme itu diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1320 ayat 1. Jadi asas ini tuh menyatakan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap sah dan mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat atau bertemunya kehendak antara para pihak. Jadi perjanjian itu tuh tidak harus menunggu adanya tindakan formal seperti tanda tangan kontrak, tulis, atau pelunasan pembayaran untuk menjadi sah. Jadi kata kunci dari asas ini tuh adanya kata sepakat di antara kedua belah pihak. Nah, namun di dalam asas konsensualisme itu tuh ada yang namanya cacat kehendak gitu ya. Nah, itu cacat kehendak dibagi lagi menjadi tiga. Ada tiga gitu. Yang pertama, kesesatan atau dwelling, kekeliruan mengenai isi atau objek perjanjian. Yang kedua, adanya penipuan atau bedrag, yaitu sengaja dikelabui oleh pihak lain dengan tipu muslihat. Ya misalnya kita bersepakat gitu ya dengan seseorang, tapi seseorang itu tuh punya apa ya, niat yang buruk gitu ya, pengen menipu kita gitu ya, disengaja gitu. Nah itu tuh berarti sudah cacat kehendak gitu. Terus yang ketiga ada paksaan, adanya ancaman atau intimidasi untuk memaksa sepakat gitu. Nah kalau ini tuh diancam gitu, kita tuh misalnya diancam dalam sebuah kesepakatan gitu. Kalau kita nggak menyepakati hal itu tuh kita misalnya dibunuh atau apa gitu. Nah ini tuh terjadi cacat kehendak gitu di dalam asas konsensualisme ini. Asas yang ketiga di sini ada asas itikat baik. Asas itikat baik diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1338 ayat 3. Jadi, asas itikat baik atau asas good faith ini tuh menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur, terbuka, tulus, dan sungguh-sungguh. Nah, yang dimana maksud dari asas ini tuh memerintahkan bahwa semua perjanjian itu tuh harus dibuat dengan kejujuran dan keterbukaan gitu antara para pihak nih. Tidak boleh ada itikat yang tidak baik gitu. Nah, asas itikat baik ini pun dibagi menjadi dua. Di sini ada asas itikat baik subjektif dan asas itikat baik objektif. Kalau misalnya subjektif ini tuh sikap batin atau kejujuran seseorang pada saat perjanjian itu dimulai dibuat gitu ya. Kalau asas itikat baik objektif itu tuh pelaksanaan perjanjian yang harus tunduk pada norma kepatutan dan keadilan yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya subjektif ini tuh sikap kita pada saat kesepakatan gitu ya, bahwa kita tuh akan jujur. Nah, kalau objektif ini tuh pelaksanaannya ketika sedang melaksanakan perjanjian gitu ya. Kita tuh emang menjalankannya itu dengan jujur, dengan terbuka gitu. Jadi saling berhubungan gitu antara itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Nah, baik kita masuk ke asas yang keempat nih. Asas yang keempat ini tuh ada asas kebebasan berkontrak. Nah, ini tuh
Asas ini tuh diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1338 Ayat 1. Nah, asas ini tuh menganut sistem terbuka gitu ya. Jadi artinya setiap orang bebas dan leluasa membuat perjanjian mengenai apa saja. Terus bebas dengan siapa ia akan membuat kesepakatan, terus menentukan isinya mau tertulis atau lisan, hingga cara penyelesaian jika terjadi sengketa gitu ya. Nah, contohnya nih, misal saya dan teman saya tuh bersepakat akan menjalankan sebuah usaha. Nah, yang dimana kita tuh bersepakat gitu ya, di dalam presentasi pembagian hasilnya tuh kita tidak akan sama rata gitu. Yang dimana misalnya saya tuh 60% dan teman saya itu 40%. Nah, itu tuh kita tuh menyalurkan modal yang berbeda gitu. Saya tuh lebih besar dibanding teman saya. Jadi untuk pembagian hasilnya pun saya yang lebih besar seperti itu. Nah, tapi kita tuh bersepakat gitu dan setuju. Nah, terus kalau semisal nanti pada saat pelaksanaannya ada sengketa gitu ya, perselisihan. Nah, kita tuh sepakat penyelesaiannya tuh tidak akan di jalur pengadilan misalnya. Kita akan selesaikan melalui musyawarah saja. Nah, ini tuh yang disebut dengan kebebasan bermuara. Nah, masuk asas yang terakhir, yaitu asas yang kelima, yaitu asas fakta sarjana atau asas kepastian hukum. Nah, asas ini tuh diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1338 Ayat 1. Yang dimana asas ini tuh menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang sejajar dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, janji tersebut wajib dipenuhi dan tidak boleh diingkari atau dibatalkan. Baik, jadi asas ini tuh asas kepastian hukum ini tuh melindungi kedua belah pihak gitu ya. Jadi kita tuh dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang dimana takutnya nanti pada saat kesepakatan ada salah satu pihak tuh yang curang gitu ya, mengingkari isi kesepakatan yang sudah dibuat di awal, atau membatalkan secara sepihak atau mengubah gitu ya. Nah, undang-undang ini tuh melindungi gitu ya. Asas ini pun menegaskan bahwa kita tuh dilindungi oleh undang-undang gitu ya, dan mengikat secara sejajar, mengikat yang sejajar dengan undang-undang gitu ya. Contohnya tuh seperti misalnya saya tuh menyewa kos ya dalam 2 tahun gitu ya. Jadi secara saya tuh menyewa kos untuk 2 tahun. Nah, yang dimana saya tuh sudah bayar gitu ya. Tetapi sebelum 2 tahun pemilik kos ini tuh sudah menginginkan saya tuh keluar gitu dari kosan, karena alasannya karena ada yang mau menempati kosnya tuh dan membayar dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah, itu kan berarti pemilik kos tuh mengubah atau membatalkan secara pihak gitu ya. Nah, itu tidak boleh gitu. Di dalam asas fakta sarjana ini tuh mengatur gitu ya, bahwa saya selaku penyewa tadi itu bisa melaporkan gitu ya, bahwa ini kesepakatan ini tuh diingkari gitu oleh salah satu pihak atau dibatalkan oleh salah satu pihak gitu, oleh sepihak. Seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini ada unsur-unsur hukum perikatan. Nah, unsur yang pertama di sini ada unsur esensialia. Jadi, unsur esensialia ini adalah unsur pokok yang mutlak dan wajib ada di dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan mengenai unsur ini, maka perjanjian tersebut tidak akan pernah ada atau otomatis batal demi hukum karena tidak ada objek tertentu yang diperjanjikan. Nah, jadi unsur ini tuh adalah unsur yang wajib dan unsur pokok yang harus ada di dalam sebuah kesepakatan gitu ya. Nah, contohnya nih seperti apa? Contohnya ketika saya tuh datang ke sebuah toko handphone gitu ya untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, unsur esensialnya yang wajib disepakati antara saya dan penjual toko adalah unit handphone sebagai barangnya dan nominal uang sebagai harganya gitu ya. Nah, itu tuh unsur esensialnya itu gitu. Ada handphonenya dan ada uangnya gitu ya. Kalau misalnya saya tuh saya ke toko handphone tapi saya tidak membawa uang, nah itu berarti tidak bisa gitu melakukan kesepakatan. Ataupun sebaliknya, ketika saya tuh ke toko HP gitu ya, ke toko handphone tapi handphonenya tidak ada gitu ya, nah itu tuh tidak bisa gitu ya dijalankan. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu ada unsur naturalia.
Unsur naturalia diatur di dalam Undang-Undang Pasal 1339. Nah, unsur naturalia adalah unsur yang secara otomatis dianggap ada dan mengikat dalam suatu perjanjian karena sudah diatur oleh undang-undang. Para pihak itu tuh tidak perlu bersusah payah gitu ya menuliskan poin ini di dalam dokumen kontrak kerja selama unsur pokoknya tadi unsur esensialnya ini tuh sudah ada dan aturan turunan dari undang-undang ini tuh akan langsung berlaku demi hukum. Nah, contohnya seperti apa? Seperti semisalnya saya itu membeli sebuah rumah dari seorang penjual karena transaksinya cepat. Saya itu tidak di dalam klausul itu tidak menjelaskan mengenai garansi ataupun jikalau ada kerusakan gitu ya di dalam rumahnya gitu ya. Nah, setelah beberapa minggu saya menempati rumah tersebut, ternyata barulah ketahuan gitu di rumah itu tuh ada tembok yang keropos gitu ya, atau misalnya yang keropos lah gitu ya, yang rusak di dalam rumah itu. Nah, maka unsur naturalnya ini tuh digunakan gitu ya. Nah, si pemilik rumah tadi yang mempunyai rumah tadi tuh bertanggung jawab akan hal itu gitu. Walaupun di dalam kontrak tadi klausulnya itu tidak diatur gitu, tidak ditulis mengenai garansi jikalau ada kecacatan, tapi di dalam karena ada unsur naturalnya itu otomatis gitu ya, jikalau ada kerusakan berarti ya pemilik rumah yang menanggung gitu. Jadi unsur ini tuh mengatur hal seperti itu. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau tadi tuh kita yang harus menentukan gitu, harus ada gitu unsur pokok. Kalau ini tuh otomatis ada gitu karena sudah diatur di dalam undang-undang. Oke, baik. Kita masuk ke unsur yang ketiga yaitu ada unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini tuh adalah unsur pelengkap atau klausul tambahan yang baru akan ada dan mengikat ketika para pihak sengaja menyepakati dan memasukkannya ke dalam perjanjian. Jadi ini tuh unsur itu bukan unsur pokok gitu ya. Nah, contohnya tuh misalnya seperti saya tuh saya tuh mengkredit sebuah motor gitu ya di dealer yang dimana di dalam isi perjanjiannya tuh kita sepakat bahwa ketika saya mengalami keterlambatan gitu ya, nah motor tuh akan dibawa gitu ya oleh pihak dealer karena saya tuh terlambat dan saya tuh menyetujui hal itu. Nah, itu tuh yang disebut dengan unsur pelengkap atau unsur aksidentalia itu. Nah, jadi kesimpulannya, dalam hukum perjanjian, di dalam buku 3 KUH Perdata menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan bagi individu untuk merancang kesepakatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Nah, di sini pun diatur gitu ya, di dalam unsur-unsurnya juga gitu, sebagai pelengkap. Nah, yang dimana asas dan unsur ini tuh mengatur dalam membuat kesepakatan gitu agar kesepakatan ini berjalan sesuai dengan pedoman dan berjalan dengan baik gitu ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman dan dosen yang telah menyimak pemaparan kali ini tentang asas dan unsur hukum perikatan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.